Breaking news, ceramah UAS ditolak lagi dan batal digelar, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah ditolak oleh berbagai macam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, Tablik Akbar yang rencananya menghadirkan Ustadz Abdul Somad atau UAS akhirnya batal. Pembatalan dilakukan oleh panitia dalam rapat koordinator atau rakor yang diselenggarakan di Aula Kecamatan Kutorajo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Rabu malam 13 Juli 2022. Dalam daftar hadir yang beredar di WhatsApp, hadir dalam rakor antara lain adalah Panitia Tablik Akbar, Kapolres Purworejo dan Dim 0708, Ketua FKUB, Ketua PCNU Kabupaten Purworejo, Ketua PD Muhammadiyah Purworejo, Ketua Fatwa MUI Purworejo, Forkopimcam, dan lainnya. Dialog dimoderatori oleh Ketua FKUB dan sambutan utama dari Ketua MUI Kabupaten Purworejo. Menurut Camat Kutoarjo, Galuh Bakti Pertiwi, panitia Tablik Akbar secara legowo menyatakan Tablik Akbar di Masjid Al-Izhar Alun-Alun Kutoarjo itu batal. Mereka juga akan segera membubarkan kepanitiaan. Galuh mengapresiasi kelapangan dada panitia tablik yang sedianya akan diadakan pada tanggal 16 Juli malam tersebut. Camat dan Forkopimcam Kutoarjo selaku pemangku wilayah mengapresiasi hasil keputusan dialog yang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pada prinsipnya, Forkopimcam mendukung terciptanya kondusivitas wilayah, kata Galuh pada Kamis 14 Juli 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, berbagai spanduk penolakan kedatangan UAS dipasang di tempat-tempat strategis dengan alasan bahwa UAS sering memberikan ceramah provokatif dan diduga menjadi pendukung kelompok sebelah. Selain itu, peringatan sikap menolak juga disampaikan pula oleh Persatuan Para Gus dari berbagai pondok pesantren ke Kapolres Purworejo beberapa waktu lalu. Kewarasan, kata itu, harus dimiliki oleh setiap manusia, apalagi di tengah zaman yang serba tidak pasti seperti sekarang. Sama di mana gempuran paham ekstrem dan radikal semakin masif. Zaman di mana para pendakwah agama semakin banyak menyebarkan kebencian terhadap pemeluk agama lain. Sama di mana yang katanya ulama bukan malah menjadikan dirinya sebagai panutan, malah jadi objek hujatan. Sebelumnya, salah satu yang memiliki kewarasan itu adalah warga Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Sekelompok masyarakat yang mengklaim diri sebagai warga perumahan Citra Indah City ini tidak sudi penceramah yang ditolak masuk Singapura itu datang dan mengisi acara Tablik Akbar yang sedianya digelar pada 17 Juni 2022 lalu. Dalam video yang diunggah pertama kali oleh akun Twitter Dewi011 itu, nampak beberapa orang yang berdiri berjejer. Salah satu di antara mereka terdengar lantang membacakan sikap warga setempat atas kedatangan Abdul Somad. Pria itu mengatakan warga perumahan Citra Indah City Jonggol Bogor tidak ingin Abdul Somad berceramah di tempat mereka, lantaran khawatir kedamaian antar warga yang sudah susah payah dijaga selama ini rusak seketika hanya karena materi ceramah yang cenderung provokatif. Alhamdulillah, warga Jonggol benar-benar waras dan dewasa. Sudah sepatutnya kehadiran sosok karismatik dan rupawan bernama Abdul Somad Batubara itu ditolak. Semoga akan secara bertahap diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Melihat sepak terjangnya, tidak heran jika warga masyarakat mulai sadar bahwa sebetulnya seorang Abdul Somad tidak patut disebut ustadz, apalagi ulama alias orang yang berilmu. Karena ilmu agama yang dimilikinya yang seharusnya dibagikan kepada umat sebagai pembelajaran tentang akidah agama Islam, justru digunakan sebagai sarana menyebarkan kebencian kepada yang berbeda agama. Oleh Abdul Somad, agama hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit. Bahkan yang membuat Singapura menolak Abdul Somad adalah kesempitannya dalam memahami arti jihad yang menghalalkan bundir. Kemudian menyebutkan adanya jin kafir dalam salib, menyebabkan polemik di dalam negeri, khususnya bagi umat Kristen dan Katolik. Tapi masih banyak yang membela Abdul Somad dengan dalih itu adalah akidah yang tertulis dalam Al-Quran. Tapi semakin kesini, hari ini banyak masyarakat, khususnya umat Islam yang mulai sadar bahwa Abdul Somad adalah toksik dalam kebinekaan. Ia yang sengaja ingin mempolarisasi warga Indonesia berdasarkan agama. Hal inilah yang sejatinya merusak citra Islam dari dalam. Semoga dengan adanya penolakan secara terus-menerus
berusaha menyadarkan Abdul Somad bahwa cara ia berdakwah memang salah. Kalau semakin banyak yang menolak Abdul Somad, berarti job manggungnya akan semakin berkurang. Secara otomatis akan mengganggu kehidupan Abdul Somad beserta anak istrinya secara finansial. Kalau dia masih ngeyel dengan prinsipnya dan ternyata tidak ada satupun orang yang mengundangnya untuk manggung, biarlah dia makan uang miliaran hasil dari ngumpulin donasi untuk pembelian kapal selam. Setuju? Begitulah kora-kora. Anies kena hajar, dihukum PT UN turunkan UMP DKI jadi 4,5 juta rupiah, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pada Desember 2021 lalu, Anies membuat sebuah keputusan seenak jidat, yaitu menaikkan UMP Jakarta 2022 menjadi 5,1% dari sebelumnya 0,8%. UMP DKI 2022 jadi Rp4.641.854. Keputusan ini dibuat Anies melalui Kepgub Anies nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies pada 16 Desember 2021. Disebutkan dalam Kepgub di mana pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa 1 tahun kerja atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Pengusaha yang sudah memberi upah lebih tinggi dari UMP juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Alasan Anies menaikkan UMP adalah untuk menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gambaran, sebelum pandemi, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6%. Jadi, dia menilai kenaikan 5,1% layak bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi pengusaha. Ini adalah yang kesekian kalinya Anies melanggar aturan demi kepentingannya yang seenak jidat. Anies dianggap melanggar regulasi pengupahan terkait revisi besaran kenaikan UMP DKI tahun 2022, yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Ini adalah ulah Anies sendiri yang bermain api. Sebelum itu para buruh sudah pernah mendemo Anies dan menuntutnya agar menaikkan upah buruh sebesar 10%. Anies malah sok berpihak kepada buruh dan bercerita bahwa dirinya sudah mengirim surat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dia sepakat kalau kenaikan UMP DKI terlalu kecil, yang pada akhirnya dikeluarkan SK yang berujung pada kenaikan UMP DKI sebesar 5,1%. Di satu sisi Anies mungkin ketakutan dengan tekanan dari buruh. Di sisi lain Anies juga tidak mau kehilangan peluang untuk mencari muka meskipun harus menabrak aturan sekalipun. SK kenaikan UMP DKI ini kemudian digugat oleh DPP Apindo DKI Jakarta ke PT UN. Hasilnya, gugatan mereka dikabulkan dan Anies kalah. Untuk kesekian kalinya Anies kena sliding. PT UN Jakarta menghukum Anies untuk menurunkan UMP DKI Jakarta dari 4,6 juta kembali menjadi 4,5 juta. Menyatakan batal keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 mewajibkan kepada tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru mengenai upah minimum provinsi tahun 2022 berdasar rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur Serikat Pekerja atau Buruh nomor 1/Depeprov/11/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845. Demikian bunyi putusan PT UN Jakarta. Alasan PT UN Jakarta menurunkan UMP karena adanya disparitas antara besaran kenaikan UMP dan inflasi. Pengadilan menyimpulkan bahwa alasan dan pertimbangan tergugat meminta meninjau kembali UMP Jakarta yang telah ditetapkan sebelumnya adalah kenaikan UMP yang telah ditetapkan tidak memenuhi asas keadilan dan jauh dari layak dibandingkan inflasi DKI Jakarta, kata majelis. Hal ini seakan membuktikan bahwa Anies ugal-ugalan dalam membuat sebuah kebijakan.
Sebelumnya, Anies juga pernah dihukum untuk segera mengeruk Kali Mampang hingga tuntas setelah dituntut oleh sejumlah warga. Selain itu, dia juga pernah kalah dalam beberapa gugatan oleh pengembang pulau reklamasi. Anies terlalu sembarangan. Dia memakai prinsip untung-untungan dalam membuat kebijakan, hit and miss. Kalau menang, syukur bisa menarik simpati. Dan kalau kalah, dia bisa play victim menyalahkan pihak lain. Pokoknya dia sudah menjalankan keberpihakan meski kalah. Apapun yang dia lakukan selalu menambah masalah baru. Dasar gubernur doyan kegaduhan. Anies bisa dikatakan masuk sejarah sebagai gubernur yang paling sering dihukum oleh pengadilan gara-gara kebijakannya yang kacau dan ngawur. Anies itu contoh nyata seburuk-buruknya seorang pemimpin. Dan lucunya, mau dipercaya sebagai calon presiden pula. Kerjanya cuma bisa banggain Formula E dan J sebagai tempat sholat. Harusnya PT UN berikan hukuman yang lebih dramatis. Misalnya selisih dari UMP DKI before dan after harus dibayarkan Anies kepada pekerja. Bagaimana menurut Anda?